Halo, proyek bersamamu Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan informasi tentang korporasi. Sedikit lebih jauh, kita akan melihat setiap parameter secara lebih rinci. Jika tertarik, Anda dapat menjeda videonya. Kami menyarankan untuk melihat setiap indikator perusahaan yang diteliti dengan cermat. Sekarang kita akan membandingkan kinerja organisasi saat ini Synchrony Financial, ticker SYF. Ulasan ini dibuat berdasarkan informasi terkini per 3 April 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, organisasi Synchrony Financial termasuk dalam subkategori Loans. 66 perusahaan berpartisipasi dalam penilaian, ini sangat representatif. Kita akan melihat tabel pesanan di akhir video. Hasil keseluruhan untuk perusahaan, 6,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 0,4 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar A secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa hasil rata-rata seluruh pasar saham secara total adalah 1,9 poin. Dengan skor 6,5 untuk perusahaan Synchrony Financial. Membandingkan dinamika harga saham suatu perusahaan Synchrony Financial dan perusahaan subkategori. Kita lihat saja selama 12 bulan terakhir saham perusahaan tersebut Synchrony Financial menunjukkan perubahan sebesar 31,9%. Sebanyak 32,1% menentang perubahan harga pada subkategori tersebut. Ini jelas tidak menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diperhitungkan. Kapitalisasi pasar perusahaan Synchrony Financial senilai 21,4 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 242 miliar dolar. Synchrony Financial memiliki pangsa 8,853% dan merupakan salah satu perusahaan menengah di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 15,34 miliar dolar. Kapitalisasi neraca subkategori ini adalah 128 miliar dolar. Synchrony Financial merupakan bagian sebesar 11,952%. Dengan membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan, kita dapat melihat hal berikut. Bagian yang ditempati Synchrony Financial pada subkategori bila menilai kapitalisasi pasar sebesar 8,853%. Kapitalisasi neraca sebesar 11,952%. Ini 35% lebih banyak dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan organisasi dalam subkategori, baik, 1 poin. Liabilitas keuangan perusahaan berjumlah 14,266 miliar dolar. Kapitalisasi utang terhadap buku mewakili 93% ekuitas perusahaan. Peringkat tingkat utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Keseimbangan nilai pasar perusahaan terhadap keuntungan adalah 6,2. Dengan rata-rata subkategori 19,1, 68% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian indikator nilai pasar terhadap keuntungannya dibandingkan dengan organisasi subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 3,428 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 3,446 juta dolar. Yang 0,5% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator prediksi laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Keseimbangan harga perusahaan terhadap pendapatan 1. Rata-rata pada subkategori adalah 1,7, yaitu 41% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian harga pasar terhadap indikator pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin.
Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 20.760 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 20,870 juta dolar. Yang 1% lebih banyak dari sekarang. Penilaian proyeksi indikator pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Marine penjualan sebesar 16,5%, dengan rata-rata subkategori sebesar 8,9%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 7,6%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 9,596%. Yang 8% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan hal ini mencerminkan ketidakseimbangan harga saham perusahaan Synchrony Financial, bukan ke arah meremehkan. Jumlah modal pasar untuk setiap karyawan organisasi adalah $1.070.000. Sedangkan pada subkategori $1.160.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 7,8%. Penilaian besaran modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Keuntungan per individu karyawan adalah $171,400. Rata-rata untuk subkategori, $60,700. Dan selisih rata-rata subkategori dengan indikator perusahaan sebesar 182%. Penilaian laba per individu karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Bagian pendapatan per karyawan perusahaan adalah $1.038.000. Menurut subkategori $683.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 52%. Perkiraan volume pendapatan per setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Volume transaksi penjualan sebesar 3,3% dengan rata-rata subkategori sebesar 7,3%. Ini merupakan indikator risiko tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 47% untuk perusahaan Synchrony Financial. Sedangkan pada subkategori sebesar 51%. Berpotensi, sekuritas subkategori tersebut dinilai kira-kira sama dengan saham perusahaan Synchrony Financial. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $55,04. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $75,94. Dinamika harga aktual dan perkiraan konsensus sekitar 38%. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia untuk Anda, linknya ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan berisi secara mutlak semua keputusan yang dibuat pada musim tertentu oleh sistem evaluasi informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis saham perusahaan Synchrony Financial. Sistem bantuan Guru Markets keputusan berikut dibuat. Buka perdagangan beli pada harga $55,05. Kesepakatan itu dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang cukup tinggi. Penilaian organisasi didasarkan pada metodologi penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 60,63. Stop loss ditetapkan pada 49,47. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Dalam hal ini transaksi dicatat secara mandiri berdasarkan hasil perdagangan tanggal 3 Mei 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, UPST,
adalah pesanan jual keseimbangan. Video tentang perdagangan penyeimbang akan atau sudah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan, dasar atau penyeimbang. Urutan sebaliknya ditetapkan pada level saat ini. Terima kasih penonton yang telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets. Kamu adalah penonton yang paling keren.